Saya melihat Farrell ini akan menikah. Nah, seorang wanita ini kalau saya lihat sepertinya malah bukan dari kalangan artis, mungkin dari kalangan pengusaha. Wanita yang akan menerima Farrell apa adanya, tidak melihat Farrell dengan kekayaannya, bisa saja dia ini wanita yang mungkin lebih kaya raya dari Farrell. Fuji akan menikah di atas usia 25 tahun. Dan dia akan berjumpa dengan mungkin malah bukan artis, seorang pengusaha yang jauh dari gemerlapnya dunia hiburan ini tadi, tapi itu tadi, dia memiliki kekuatan finansial yang lebih kuat daripada Fuji, memiliki pengaruh yang besar, dan dia adalah seseorang yang sangat dewasa. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti perkembangan hubungan antara Fuji dan Farrell Bramastha. Setelah menyingkirkan kok Abizar sih? Abizar kan anaknya almarhum ini kan, UJ kan, yang kemarin juga baru dibully gara-gara memerankan karakter drakor, tapi dia mengaku mau menciptakan karakternya sendiri. Tapi yuk kita akan bahas tentang Farrell dan Fuji, yang seharusnya saat mereka bersama, ini seluruh Indonesia pasti akan bergembira. Tapi akankah ada pernikahan untuk mereka? Oke, Mas, kemarin kan ketika konten di DPR itu booming dan viral kan, fans-fansnya menjodohkan. Tapi sebenarnya mereka ini emang cuma lagi ada kerja sama aja kerja, atau emang mereka ini lagi PDKT? Kalau saya jawab, selesai langsung di konten kita nih. Mereka jelas ini sedang kerja sama. Tapi seperti layaknya ya pasangan muda di sosial media, kita akan tahu bahwa saat terus kemudian fans ini men-shipping mereka, itu money, uang ini mengalir ke pundi-pundi rupiah yang berhubungan dengan endorsement, dengan wawancara, dengan hal-hal yang seperti ini, dan kita pun ikut menikmatinya. Jadi akan sulit untuk menggabungkan dengan keinginan mereka untuk bersama. Dan kalaupun ternyata itu menghasilkan uang yang sangat besar, mungkin kejadian seperti Rizky Bilar dan Lesti ini mungkin saja untuk diulang. Saya pernah katakan di dalam konten sebelumnya bahwa Fuji dan Farrell ini lain ladang lain belalang, sulit untuk disatukan. Tapi saat netizen di sini sudah bersabda, maka mereka sangat mungkin untuk bersama. Jadi kalau ditanya apakah mereka akan bersama, ada kemungkinan itu. Tapi sayangnya yang saya lihat kemarin itu, kalau ditanya siapa yang menaruh hati ke siapa, mungkin lebih ke Fuji yang membayangkan kalau seandainya jadi pasangannya Farrell seperti apa ya. Sayangnya Farrell ini setitik pun itu nggak melakukan itu, karena sepertinya hati Farrell ini untuk yang lain. Tapi karakter mereka masing-masing ini emang nggak mungkin bersatu begitu. Oh, kalau karakter sangat mungkin untuk disatukan, tapi saat ini kalau saya kira, yaitu tadi, Farrell ini nggak punya, ya, dia menganggap Fuji ini sebagai adik kecil, teman akrab yang juga akan cocok. Kalaupun ia ada sesuatu di antara mereka, ini kayak ya udah fans service saja. Kayak mereka mungkin nanti pasti akan ada nih adegan sahur bersama. Nah, buka puasa bersama. Pegang kata-kata saya, pasti akan ada. Tapi ya kembali, sayangnya ini hanya fans service. Tapi kalau fans ini saking menggeruduk mereka, saking menginginkan, bisa jadi mereka ini akan ya akhirnya lebih sering, lebih bareng, terus jatuh cinta. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau itu untuk terjadi. Berarti menurut Mas Denny nanti kemungkinan mereka akan banyak konten-konten bareng karena banyak fans-fans yang mau mereka bareng. Yes, jelas. Dan pundi-pundi rupiah akan di mana-mana. Percayalah, sahur pertama itu bisa saja akan bersama dengan Farrell Bramastha. Terus ada buka puasa bersama. Belum nanti lebaran. Jadi kayaknya ini akan diselebrasi. Dan ya, orang kan pasti nanya dong, masa anggota dewan nggak punya pasangan ya kan? Mereka pasti sangat berharap ini untuk terlaksana. Tapi tadi seperti saya katakan, kalau ditanya sekarang ini, hati Farrell nggak untuk Fuji. Fuji juga belum menentukan untuk siapa. Tapi Fuji juga sempat membayangkan kalau dia jadi pasangannya Farrell itu akan bagaimana. Tapi iya, tandai konten ini. Kembali lagi ke sini, mereka akan bikin konten bersama-sama. Mas, kalau kayak gitu, Farrell ini cocoknya dengan perempuan yang seperti apa sih? Kalau
kita ngomong ini agak sulit ya, karena mungkin kalau seandainya di world ini tuh begini, sebenarnya banyak wanita yang menginginkan Farel, tapi Farel ini itu sangat juga waspada terhadap wanita yang mungkin hanya menginginkan hartanya, karena Farel ini kan dia berbakat, dia juga artis dengan track record yang positif, bahkan memiliki banyak penggemar yang ngevote dia juga jadi anggota dewan. Saya pikir Farel ini adalah sosok kalau zaman saya dulu Mas Boy, pria idaman wanita idola gadis. Akan sulit karena kebanyakan wanita yang saat ini di sekitar Farel, tapi nggak bicara tentang Fuji ya, itu dia khawatir ini hanya ingin memanfaatkan. Belum ada sebuah cinta yang memang sejati yang bisa mungkin menerima Farel ini apa adanya, bukan dengan apa yang dimiliki sekarang ini. Jadi kalau saya pikir dia ini mungkin berharapnya malah seorang wanita yang nggak memiliki karir di dunia entertainment, seseorang yang mungkin akan bisa selalu ada dan menemani dia kemanapun dia pergi. Mungkin dia mendambakan seseorang yang seperti mamanya tapi bukan seorang entertainer. Farel ini kan selalu menyebut ingin punya pendamping dan ingin menikah tahun ini. Ya. Keinginan itu mungkin terjadi Nggak. Mohon maaf Farel, tapi kayaknya nggak di tahun ini. Dan tahun ini kamu akan disibukkan dengan tugas kamu di kantor dewan ini tadi. Tapi saya melihat Farel ini akan menikah. Nah, seorang wanita yang wanita ini kalau saya lihat sepertinya malah bukan dari kalangan artis, mungkin dari kalangan pengusaha. Wanita yang akan menerima Farel apa adanya, tidak melihat Farel dengan kekayaannya, bisa saja dia ini wanita yang mungkin lebih kaya raya dari Farel. Untuk karirnya dia ke depannya ini akan dia lebih cemerlang. Jelas dong, Farel Bramasta. Kalau dulu kita lihat Mas Eko Patrio ya, ini kayak akan melampaui artis muda berbakat jadi wakil rakyat dengan track record yang positif. Saya melihat bahwa Farel ini membuka sebuah peluang baru untuk mungkin jadi the next Raffi Ahmad. Tapi untuk itu dia harus menikah. Makanya kalau saya kira mungkin nggak tahun ini, tapi dalam masa dia menjadi anggota dewan, sangat mungkin Farel akan menikah nanti. Kalau untuk Fuji, yang cocok untuk Fuji seperti apa? Fuji ini jiwa muda yang masih ingin bersama dengan teman-temannya, masih ingin hang out, belum juga menemukan karakter untuk dirinya saat menjadi seorang wanita ya. Dia ini menjadi seorang gadis saat ini. Saat dia menjadi wanita, dia akan menjadi sosok yang berbeda. Dan jelas dia nggak pengen kayak sosok ibunya. Dia masih belum menemukan nih. Nah saat dia sudah menemukan, dia nanti jadi wanita yang seperti apa. Di saat itu, dia akan menentukan jodohnya ini bagaimana. Tapi saya yakin sepertinya sosok yang akan mendampingi Fuji ini adalah sosok yang akan bisa mengimbangi jiwa mudanya. Seseorang yang mungkin malah introvert, seseorang yang berhubungan dengan dunia teknologi, seseorang yang nggak akan terlalu senang di depan kamera, tapi bisa mendengarkan dan menjadi tempat berkeluh kesah dan mencurahkan perasaannya. Berarti nggak ada kemungkinan untuk Fuji nikah muda? Fuji nikah muda enggak. Fuji akan menikah di atas usia 25 tahun. Dan dia akan berjumpa dengan mungkin malah bukan artis, seorang pengusaha yang jauh dari gemerlapnya dunia hiburan ini tadi, tapi itu tadi dia memiliki kekuatan finansial yang lebih kuat daripada Fuji, memiliki pengaruh yang besar, dan dia adalah seseorang yang sangat dewasa. Kan dia masih endorse-nya masih yang paling banyak, yang mahal juga. Untuk di tahun ini ke depannya, mungkin sampai tahun depan akan terus seperti itu atau? Saya kok takutkan di tahun ini akan ada sedikit cancel untuk Fuji. Akan ada masa di mana dia ini kesandung. Sebenarnya ini bukan niatnya dia, tapi ada satu momen di mana dia kesandung. Seperti kayak Prilly kemarin kan salah ngomong tuh, yang wanita independen lebih banyak daripada, lah itu kan maksudnya baik tapi disalahartikan. Dan ada gelombang yang akan besar, yang akan mungkin sedikit membuat Fuji ini ketakutan. Gelombang cancel. Dan ini akan juga ditambah oleh haters-hatersnya. Tapi ini semua akan bisa dilalui. Jadi kalau saya kira harus berhati-hati. Ada baiknya Fuji di sini meng-hire seorang konsultan komunikasi untuk memilah-milah dan memilih kalimat dan kata-kata apa yang diucapkan. Saya tahu ini momen yang sulit untuk Fuji. Iya betul, dengan banyaknya pundi-pundi rupiah, tapi Fuji ini lelah. Di usianya dia ini, dia pengen jalan-jalan ke mall tanpa dikenal orang. Dia pengen hangout sama teman-temannya, berbuat kesalahan dalam perjalanannya, tapi sayangnya dia sudah menjadi Fuji
Utami Fujian yang digandrungi oleh banyak orang, menjaga image. Nah, ini yang harus diseimbangkan. Dan agar itu tidak terjadi, mungkin dalam tahun ini selama 1 atau 2 bulan Fuji ini memang hiatus, pergi ke luar negeri, nggak melakukan apapun untuk menyeimbangkan psikologinya dan kembali dengan satu package yang baru. Terutama saat kita tahu bahwa di tahun ular kayu ini akan baik jika kita mencoba untuk merebranding sedikit dari apapun yang kita lakukan, dan ini akan memberikan satu penyegaran yang akan membawa pundi-pundi rupiah dan keberlimpahan yang lebih besar lagi. Apakah kalian juga harus merubah image? Apakah kalian harus juga seperti Fuji menghilang sebentar dan terus muncul dengan pribadi baru kalian? Jika kalian merasa hidup kalian stuck, keuangan juga kurang bagus, hubungan dengan orang kalian sayangi malah berakibat sebaliknya, ada baiknya kalian mencoba untuk membuka kartu dan melihat apa yang harus kalian lakukan menghadapi tahun ular kayu. Dan kalian bisa lihat di konten saya yang lainnya. Tapi doakan Fuji dan Feral ini akan menemukan jodohnya. Mohon maaf, mereka sepertinya nggak akan bersama, tapi sangat mungkin untuk akan bersama jika kalian terus-menerus men-shippingnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.